Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin wa ba'du. Bapak Ibu, pripun kabare sedaya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, bahagia, berkah berlimpah. Doa kita selalu untuk sedulur kita yang belum hadir kali ini, mungkin lagi OTW, lagi sakit, lagi menyelesaikan urusannya. Semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini dari belakang jelas nggih Bu nggih? Bapak jelas nggih? Jelas. Nggih, alhamdulillah. Kemarin kita bahas apa nggih? Ribon udah ketemu belum puzzle yang hilang? Ada kenyataan pahit, kenyataan yang tidak menyenangkan, yang justru menghinakan, yang justru merendahkan diri kita. Apapun kejadian yang telah berlalu itu adalah bagian dari diri kita yang nggak boleh kita tolak. Ya, jadi proses penerimaan kita harus berani menerima kenyataan memang saya seperti itu dahulu. Itu tamponan sih. Ketika dia nggak diterima, dia akan terus muncul sewaktu-waktu merusak ketenangan batin kita. Tapi begitu dia diterima, nempel pada diri kita, insya Allah, ya, kenyataan itu akan menjadi anugerah nantinya. Banyak orang yang masa lalunya tidak baik, kemudian ketika dia menemukan jalan hidayah dari Allah, semuanya malah lebih baik. Umar bin Khattab kurang apa? Umar bin Khattab itu jagoan. Neng dia neng pendekar sing jarine kuat parane jaglut. Jadi berangasan nih. Kayak sama masih Kresna itu sama jenis Baladewa, jadi Baladewi. Ibaratnya itu begitu ya. Tapi sekarang di mana beliau berada? Di samping Rasulullah makamnya itu. Jadi di Raudhah, di sana ada rumah Aisyah yang sekarang jadi makamnya Rasulullah, makamnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Bertiga ini. Ada dulu Umar ini seorang yang ingin membunuh Rasulullah, tapi setelah dapat hidayah menjadi teman bahkan setelah kewafatan mereka. Maka orang itu bisa berubah. Ya, bahkan orang yang menyakiti kita itu juga bisa berubah menjadi orang yang sangat berjasa, sangat dekat dengan hidup kita. Karena jangan menilai seseorang ketika dia khilaf, ketika dia bersalah saja. Kenapa? Karena cerita hidupnya belum selesai. Kisah hidupnya belum selesai. Jangan buru-buru menilai, apalagi dengan penilaian yang tidak baik. Begitu pula dengan hidup kita sendiri. Ini orang baru ceritanya. Oke, begitu kira-kira materi kemarin. Mari kita sadari kalau memang kita ini pernah melakukan sesuatu yang tidak baik atau menjalani kehidupan yang cukup pahit, getir, jangan dibuang. Pungut kembali, bersihkan dengan cara memaafkan agar hati kita jadi bening kembali,
dan menerima kenyataan itu sebagai takdir yang memang tidak bisa kita hindarkan. Nah, Allah senang ketika takdirnya ini kita terima dengan legowo, dengan ridho. Itulah yang menyebabkan kita hidup bahagia. Sekali lagi, kesalahan tidak untuk dilupakan. Eling-eling ya, kesalahan tidak untuk dilupakan, tapi untuk diakui dan dibenahi. Seperti borok di tubuh kita, mungkin tertutup, tapi di dalam sana masih ada nanah darah. Itu harus dibongkar, sobek aja kulit bagian luarnya. Untuk apa? Ngambil ini yang di dalam itu, dikeluarkan. Begitu keluar memang prosesnya menyakitkan, tapi setelah itu kita akan merasa sehat. Nah, kali ini kita akan bicara tentang loa, materi loa, law of attraction. Jadi di dunia ini ada semacam aturan main, yang mana hukum ini, loa itu, law of attraction, hukum tarik menarik. Law itu hukum, aturan, of attraction ini tarik menarik. Di semesta ini, di dunia ini ada namanya aturan atau sunnatullah dalam bahasa agamanya. Dia banyak, ada yang mengatakan 12, 15, yang penting hukum alam ini akan tetap bekerja walaupun kita tidak mengetahuinya, walaupun kita tidak mempercayainya sekalipun. Tapi dia tetap akan berjalan karena ini hukum, aturan main. Contohnya hukum gravitasi. Tak kala kita itu belum mengerti hukum gravitasi itu apa, jadi kita jatuhkan barang apa saja, kita lepas ini, mesti turun kemana? Ke bawah. Kenapa kok turun ke bawah? Apa mas? Gravitasi, kue sih ngerti. Ngomong sing ora ngerti tentang hukum gravitasi. Apakah kalau dia menjatuhkan sesuatu terus mumbul, naik? Siapapun yang bahkan tidak ngerti apa itu hukum gravitasi, kalau barang diangkat begini, dilepas mesti jatuh ke bawah. Meskipun iki wong kira ngerti, ngono kuwi jenenge hukum gravitasi. Tapi adegan ini, barang ini jatuh ke bawah itu sesuatu yang mesti. Wis pancen kudu ngono. Walaupun kita nggak ngerti memang jenenge hukum gravitasi. Barang gelek dilepas ngene mesti jeblok, jatuh ke bawah. Begitu pula ini law of attraction ini. Hukum tarik menarik ini kita urung ngerti ilmu nih. Kita belum tahu prakteknya. Bagaimana tentang hukum alam dalam hal ini. Kita percaya atau tidak percaya, hukum ini tetap berlaku dalam kehidupan kita. Alon-alon, ini barang, mungkin bagi sebagian kita ini barang anyar. Nah, dalam law of attraction ini ada aturannya, ada semacam kaidahnya ya. Kalau gravitasi tadi, apapun yang dijatuhkan ini akan jatuh ke bawah, orang nang dhuwur ya. Bahkan benda apapun yang dilempar, dia mesti akan jatuh kembali ke bawah karena ada gravitasi. Nah, di hukum ini, law of attraction ini adalah yang baik menarik yang baik.
Jadi yang baik menarik yang baik, yang buruk menarik yang buruk. Hingga ada dalam Al-Quran dijelaskan bahwa lelaki yang soleh akan bertemu dengan wanita yang solehah. Wanita yang soleh untuk lelaki yang soleh. Aturannya itu begitu. Itulah hukum loa. Al-Quran sudah ada. As-solihatu lis-solihin was-solihuna lis-solihat. Maka ngaten nggih, dengan mengerti hukum ini, aturan main ini, kalau kita menginginkan punya pasangan yang soleh, caranya berikut. Sebagai seorang wanita, dia harus berusaha menjadi wanita yang solehah. Seorang lelaki yang menginginkan istri yang solehah, maka dia harus berusaha menjadi lelaki yang soleh dulu. Ora sah dukun. Karena sejahat-jahatnya lelaki itu kalau menikah mesti mencari wanita yang baik-baik. Survei membuktikan begitu. Sak bejat-bejate wong lanang yen golek bojo iki golek pengine bojo sing apik. Preman barang karepe kon golekne sing hafizah. Ya just them. Ya karena memang itu hati nurani mereka. Ben sing jahat aku wae. Apa ya iso ya? Nanti ada ceritanya kalau itu. Jadi ngaten nggih. Yang datang dalam hidup kita itu bukan apa yang kita mau, tapi apa yang selalu kita pikirkan, kita rasakan. Jadi yang datang itu bukan yang kita inginkan. Itu aturan yang kedua. Yang datang dalam hidup kita bukan apa yang kita inginkan, yang kita mau, tapi apa yang selalu kita pikirkan dan kita rasakan. Eneng wong ki pengine sugih. Pengen sugih ndonga dadi wong sugih. Tapi dia sing dipikirne ki cara berpikirne wong yang miskin, orang miskin. Dia merasa orang tidak punya. Jaluk atau berdoa supaya jadi orang sukses. Tapi pikiran lan rasane iki rumangsa dadi wong sing gagal terus. Maka yang terjadi yang mana? Yang diinginkan atau yang dipikirkan? Yang dipikirkan. Aku melarat tok yu, aku rasane ngene iki pancen wong ra duwe aku iki. Padahal di kesempatan yang lain dia minta diberi rezeki yang banyak jadi orang kaya. Yang pengen dadi wong sugih, kita harus merasa wis dadi wong sugih. Pikirannya ya pikirannya wong sugih. Iki regane klambi iki pira yu? 500.000 kok larang men. Nah iki pikirane wong larang. Kalau kita masih mengatakan itu mahal, berarti kita itu belum kaya. Apa kaya? Ada mobil lewat itu harganya 600 juta, kok larang men. Kowe jek melarang. Pikiran dan rasamu kowe jek melarang. Walaupun kowe ndonga ya Allah, jadikanlah hamba orang yang kaya raya, karena Engkau maha kaya, aku hambamu ya Allah, kayakanlah aku. Kowe pengennya dadi wong sugih, tapi seleramu kuwi lho. Pikiranmu lan rasamu
Kuwi cek dadi wong larat. Maka yang terjadi yang mana? Menurut hukum ini, ya sing larat kuwi. Jadi yang datang dalam hidup kita apa yang selalu kita pikirkan dan apa yang hadir dalam rasamu, Muhammad. Ngaten nggih? Dijak dolan nang Bali, kira Mas rong yutok larang men. Alah larat kuwi. Arep nikah arek wedok kabeh saiki materialis. Ora kaya cacah dhisik. Ya. Ora materialis kowe sing ora gablek duit. Ngejo menilai orang lain tidak baik. Ya. Ini Ustaz tumpane Fortuner, Hammer. HP ini sing larang. Ustaz macam apa itu? Ya Allah, kowe yang fikih kok lek wong muslim ki orang non muslim kuwi tumpakane Avanza, wong muslim ki seharusnya Innova. Wong kita itu hambanya Allah yang Maha Kaya. Enggak tahu mereka itu hambanya siapa kok kowe ora luwih sugih iki dosa jarene. Kita pakai madhab yang itu kira-kira. Wong muslim ki mestine luwih sukses, luwih sugih. Kudu ngono. Keyakinan ini kudu ngono. Wong Tuhan yang kita sembah itu Maha Kaya, apa-apa punya. Kok kowe melarat? Ini mengecewakan Tuhan ora? Paman bapakmu sugih dia apa-apa kayak kowe melarat nih. Hah? Gak merendahkan martabat orang tuamu. Kita ini hamba Allah yang Maha Kaya, Abdul Ghani, hamba Allah yang Maha Kaya, mesti ini ya sugih. Nanti carane nah ini kok kenal hukum loa itu tadi. Yang datang itu bukan yang kita mau, yang datang itu bukan yang kita inginkan, tapi yang selalu jadi pikiran dan perasaan kita. Jadi lek lu nang toko sing digoleki ora sing diskon. Jadi para pemburu diskon itu melarat. Yang saya boleh ya gitu. Kudu tak ungkap nih. Jadi sing pemburu diskon, ora blonjo yang orang yang diskon. Lah ya sih. Melarat tenanan. Kok openi perasaan melarat. Perasaan ora iso. Ayo yuk kaji, ayo yuk umrah aku nang duwe iki. Ayo dah. Kuwi rasamu ki sing rasa melarat dhisik. Ya ora? Dilatih nggih. Dilatih. Iki pira regane iki 100.000 tak bayar 150 lah ora. Nah ngono. Wong sugih kok. Ditawari 100 dibayari 150. Ya, wong sugih. Ini ketarane kayak kemelalet ngono wong sugih. Kayak sombong. Tapi aja terus kowe ndek pikiran, alah wong sugih iki sombong. Akhirnya kowe benci wong sugih. Ini nanti ada ilmu berikutnya. Yen kowe cek benci karo wong sugih, ora bakal dadi wong sugih sak urip-urip. Yang hukumnya nanti lain lagi. Ngaten nggih? Wis, dieling-eling niki nggih. Yang di loa ini apa yang datang itu apa yang selalu kita pikirkan. Sing kok rasane. Bukan yang kita mau. Untuk gampang, ada seorang wanita, sering saya pakai contoh ini karena ini real terjadi dan saya ketemu. Pengen sekali memiliki suami yang baik, yang soleh, ya. Dia berdoa, dia berusaha dan seterusnya dan seterusnya. Namun apa yang terjadi? Yang datang ternyata lelaki yang brengsek, jahat. Tidak hanya kekerasan dalam lisan, tapi kekerasan mukul dan sebagainya. Padahal dia ndonga ora kurang-kurang. Dia pengen mendapatkan suami yang soleh tadi. Kenapa begini? Sampai akhirnya nggak kuat cerai.
Ada pertanyaan mengapa begitu? Ternyata wanita tersebut itu selalu mikir nih, ngerasa nih tentang ayahnya yang dulu. Dia ini pernah punya ayah yang selalu kasar kepada ibunya. Kasar. Bahkan wani ngidoni nang ibu ibu. Nggak belonjo bisa. Nggak ngasih belanja, tapi selalu melakukan kekerasan tadi itu. Itu dipikirin terus, dirasani terus. Ini wong lanang kok kaya ngono, aku ra pengin besok yen omah-omah duwe bojo kaya bapak. Kuwi ning pikiran ning perasaan kuwi terus sing ngene. Pikirane ngerekam peristiwa-peristiwa dulu, perasaane ya. Ini wong lanang kok jahate kaya ngono to. Kuwi terus ada di dalam dirinya. Tapi lisannya berdoa, ya Allah saya pengen apa? Suami yang tidak seperti itu. Yang tidak seperti itu, lelaki yang soleh dan seterusnya. Apa yang dikabulkan? Yang dikabulkan apa yang ada dalam rasa dan pikirannya itu. Seakan-akan dia sedang memanggil, ya Allah berilah aku suami seperti bapakku itu. Tabiatnya. Maka yang datang dalam hidup kita itu apa yang sering kita pikir, apa yang sering kita rasakan. Gampangannya saya sering ngasih contoh lagi, orang jalan nggak bawa SIM, nggak bawa STNK nih. Pas dia nggak tahu, nggak bawa STNK, nggak bawa surat-surat, eneng cegatan dia jalan wae. Begitu suatu saat dia berjalan dari rumah 1 kilo, kelingan suratnya keri. Ya, pikiran lan perasaannya nggak damai, nggak tenang. Ya Allah, moga-moga orang yang cegatan. Lisane ngomong ngono. Pengen ini orang yang cegatan polisi. Tapi dalam pikiran lan perasaannya bi, wah sudah ini cegatan bi, lain cegatan bi ya, cegatan bi ya. Mana yang terjadi? Dicegat. Kayak polisi ki ngerti. Karena seakan-akan dia berdoa kepada Allah, memberitahukan kepada semesta, pada sekitarnya, cegatan aku, cegatan aku. Jadi apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan itu proses memanggil peristiwa. Makanya yang pengen jadi wong sukses, pengen jadi wong sugih, mikirno, napa? Pikirane wong sing sugih, ngerasa wis sugih. Ciri ini wong sugih ki piye ta? Ora wedi kentekan duit. Ngono kuwi. Nyun saya Bapak Ibu, ini bisa dites. Nanti latihannya ke mall. Latihan wae sih, latihan wae. Adakah di antara kita itu yang masih takut masuk mall? Mlebu tok lho. Apalagi berani belanja. Engko gak larang, engko gak duitku ora cukup, engko terus piye? Nah, lek kowe perasaan jek ngono, kowe jek melarat. Neng restu anyar gede ngono. Wani ora mlebu. Mlebu tok. Kadang-kadang kita udah takut dulu. Engko waduh. Kita 50.000 kok. Ora cukup duitku. Lain perasaan itu masih ada, berarti perasaanmu perasaane wong melarat ngono wae. Bares niki. Blak gotang terus terang dari wong Jawa. Tapi kalau kita sudah mental orang mampu, kowe rumangsa mampu mlebu ngono. Ya. Senajan kan duit itu akeh ya. Oh, delok menune. Alah, pesene banyak putih hangat. Tapi kan Islami. Ora apa-apa. Itu cara menaikkan pikiran dan batin memang harus begitu. Jadi wis dieling-eling aku ki posisi saya di mana sekarang? Seperti orang mau pergi.
Saya lupa pertemuan yang keberapa nanti. Kita itu mau Gojek, Grab, kita harus tahu di mana Anda dijemput. Ya udah. Oh, saya dititikin di Masjid At-Taqwa ini, Pak. Mau kemana? Mau ke Tawangmangu misalnya, pasar terminal, atau mau ke Plaza Palur. Jelas tujuannya, jelas di mana kita sekarang berada. Itu baru bisa dilayani. Gini Bang G. Mas aku jemputan ning ndi Kang? Duko aku lho mboten ngertos nih. Wong edian. Nah, badhe ndak mesti badhe teng Solo Square. Oh, kono ngerti deh. Tapi jenengan dijemput teng pundi? Aku lan jembatan ngertos. Mbak kiamat karek kurang di rong dina to. Ora tekan-tekan kowe. Nyapa gara-gara kamu nggak tahu di mana posisimu hari ini. Kita ingin menjadi sukses, menjadi kaya, berkelimpahan. Kita harus tahu di mana titikmu sekarang. Kita harus tahu saya di posisi yang mana. Kan kita ingin sukses, jelas dah. Ingin sugih, jelas dah. Tujuannya itu jelas. Tapi kalau kita nggak memperjelas di mana posisiku sekarang, itu ya nggak bisa tekan kono, Pak. Ayo kita jujur pada diri sendiri dengan materi ini. Aku ki termasuk masa kini itu jamak dari miskin. Atau sudah levelnya naik. Contoh-contoh sederhana seperti itu tadi. Apakah kita ini cukup memiliki keberanian dan kepercayaan diri masuk ke showroom mobil? Pokoknya kayak wong sugih. Walaupun nggak beli tapi wani mlebu. Volvo, Mercy, ya kalau di sini Honda, mungkin Toyota mlebu ya. Gagah, takok nyoba. Memang untuk meninggalkan vibrasi lain kali. Memang harus kudu ngono kuwi. Masuk mall. Bukan untuk pamer tapi untuk meninggikan apa? Standar hidup secara batin. Karena loa ini adalah main apa istilahnya? Main over body. Jadi pikiran tuh mengalahkan fisik. Jadi yang terjadi itu kekuatan pikiran itu melampaui kekuatan fisik. Enggak apa yang ada di pikiran kita dan keyakinan kita itu yang terjadi. Dalam ilmu loa, kebalikan dari yang banyak orang tahu. Apa itu? Kita itu baru percaya kalau barangnya ada, sudah terjadi. Tapi di loa itu adalah, you mesti percaya dulu agar sesuatu itu terjadi. Jadi percaya sih baru terjadi. Untuk terjadi, you mesti percaya dulu. Bukan terjadi baru percaya. Jadi permainan pikiran ini sejatinya, permainan keyakinan. Maka dalam hadis qudsi disebutkan ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai persangkaan hambaku. Ini eneng hadis ini. Nah tadi ayo kita cek level kita sekarang Bapak Ibu. Ya. Anaknya njaluk laptop. Ya, nah, ini kuliah ini butuh laptop. Kira regane 5 juta. Ah, murah men to ya. Iya, ngono. Iya. Kudu iya. Ora sah ndelok kowe ndek dhuwit apa ora. Ini soal mental. Nggak membawa, nggak punya duit itu hanya keadaan sesak. Tapi mental miskin itu digawa sampai mati. Eneng anak njaluk laptop rego 5 juta. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Ya, Dek. Pikiran kita dilatih. Laptop saya kok murah-murah mentok. Padahal gue raga gablek duit lagi. Tapi gue yakin kok pikirnya gue bisa kok tuku. Nanti ada keajaiban itu. Ada keajaiban. Masya Allah. Nah, langkon lu ngoneng mall dulan-dulan ya neng kelambi rego ning kaya ngono
delak-delak nih, minggrang-minggring arep mlebu ke wani, ora wani. Mlebu wis. Iki regane kok sak yuta. Ya, ada lagi ning pasar dek 1.000 oleh 5. Ini ora wangi, tidak mesti dibeli. Tapi mental kita biar mulai naik kelas. Kolo-kolo ojo pertalik motormu pertama. Ya, pertama 13.000, 10.000. Oh, sugih kok. Iki nggih nglatih. Nggih nglatih. Namanya latihan tidak terus-menerus. Kok Anda mampu terus-menerus itu hebat. Tapi sesekali. Ombenane pertama ki motorku. Kena beda. Ini latihan dulu. Karena materi ini akan terhubung dengan materi-materi berikutnya. Makanya kudu dikuasai materi ini dulu. Tentang loa. Dan akan saya ulang-ulang. Tema seperti ini. Nyapa kita pengen kok dadi wong mukmin iki berubah. La hasada illa fisnatain. Kowe iki ora oleh hasud, ora oleh iri kecuali pada 2 orang dari Kanjeng Nabi. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman, orang yang diberi ilmu. Dengan ilmunya dia mengamalkannya, dengan ilmunya dia mengajarkannya siang dan malam. Itu yang pertama kita boleh. Ya Allah, kok pengen dadi kaya wong kaya ngono kuwi. Orang berilmu, ngamalkan ilmune, ngajarkan ilmunya setiap saat. Wa rajulun atahullahu malan, orang yang diberi harta. Dengan hartanya dia tasarrufkan, dia belanjakan siang dan malam di jalan Allah. Jadi sahibul ilmi dan sahibul mal. Sugih, pinter terus sugih. Ngono kuwi lho yang diinginkan oleh SDK itu. Jenengan yo pinter, yo sugih. Enak ora kira-kira? Nah, ke sana larinya kita. SDK itu materinya ke sana. Di setting begitu sampai berapa jenjang itu tujuannya ke sana. Ngerti agama, ngerti ilmu, sugih. Banyak orang punya ilmu tapi melarat. Hidupnya di bawah belas kasihan umatnya. Ngelongso lho krungu ngono kuwi aku. Ada ustaz nggak bisa bergerak berdakwah kecuali dibayari umatnya. Isin. Karena gawe masjidnya gawe teko ngending-ngending nyegati wong ning dalan. Kan nggak elok itu. Yang kedua tadi apa? Pinter sugih. Ene wong sugih tapi ora pinter, bodoh deh. Seumur-umur zakat ya ora tahu. Bisa enggak ngaji teng Mekah atau umroh nah. Ene ngopone kono. Mari sugih ora. Sekolah pondok, cak pondok iki sapa? Ya kuliah ning UGM ning anu ngono pondok. Apalne Quran iso ngegledhet ora? Pikirane ngono tok karena bodoh. Kita tidak mau seperti itu. Nah, ini dilatih nggih Bapak Ibu, insyaallah. Untuk ilmu jenengan lek ngaji teko ngendi-ngendi. Karek si tongkas. Apa sing kita mau? Sugih. Sugih. Saurunge sugih bondo, kudu sugih rasa atau mentalnya dulu. Loa itu ngajarkan itu. Nah, latihan-latihannya pripun? Lek eneng wong nawakne barang aja ditawar. Ah, wong sugih. Ya. Pembeli raja untuk 10.000. Raja apa ini? Latihan mbah pinten niki 10.000 jen ora oleh 5.000. Langsung larat ya. Ojo sampai nawar sampai entek banyu sak getih wong kuwi. Ada dulu santri SDK gini. Kalau cerita ke saya dengan bangga, orang ngerti karo gurune wae ya.
Saya itu Pak Yai kalau udah nawar, lah. Orang-orang sampai gumun kok iso yo. Tapi satu saya udah di 10 hari itu iso deh. Ngono ku bang, gak cerita ning ngarep ku tak entek itu. Makane melarat ya Mas. Ini cerita tenanan. Astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya mau saya untuk pelajaran. Sekarang dia kemana aja belanja nggak pakai ditawar. Apalagi kalau untuk keperluan keluarga. Apa yang terjadi bareng ngono rezeki ini tekan dingin. Berdatangan rezeki itu. Rahasianya ngono. Lek wong bareng kakek wong lho Mas. Arep rezeki tekan ngono. Iki terus sampai entek banyu sak geti ya. Makanya itu. Jadi seseorang yang hebat itu kata Rasulullah samhan idza stara, samhan idza ba'a, samhan idza tada. Orang yang sangat dicintai oleh Allah dan tandanya dia itu kinasih nungguin Allah, kekasih Allah. Samhan idza stara, yang tuku itu penuh toleransi, gampang. Blonjo-blonjo itu ra jelimet. Tuku kelambi kok bolong. Nah, kelambi lek ora bolong ya ora iso mlebu to, Kang. Wah, nangis sing dicacat, sing ditakokne sama jelimet. Astagfirullah, enak ora menungso ning ngene. Jadi tuku ke enggak apa? Enggak sulit. Enggak sulit. Oh, ini sesuai dengan yang diinginkan, cocok, ya dituku. Enek wong ki ora ngono kuwi lho. Hah? Jengkelne sik. Apa neras dia tuku gombal kaya ngono ora oleh dinyang. Wis ora tuku meninggalkan sakit hati ya. Bu. Sing arep kok tuku ki siji nyapa kok dadak keliling ning 10 toko. Engko terakhir balik ke toko yang pertama. Astagfirullah minta 3 jam. Bojomu sampai masuk angin. Nyapo dadak ngono. Biasakan samhan idza stara. Mempermudah kalau belanja. Samhan idza ba. Juga toleran mudah kalau ngedol wae. Ketika kita menjadi penjual tidak mempersulit pembeli. Bikin gampang. Ya. Mas, aku nanti duit cash di transfer sakit ora iso. Iki kudu cash duit iki. Hah? Wis pokoke ngangel-ngangel sing tuku. Digawe gampang. Nggih? Sing ora ditambahi to, ngono iki ben anget ngono timbangane. Ya wis ditambahi, ngono wae. Ojo kudu plek semene iki aturan ngene. Ya, kabeh aturan ke mesti ada celah untuk diakali kan. Iya. Kan aturan itu dibuat untuk dilanggar. Dalam ilmu hukum kan ngoten to. Aturan itu dibuat untuk dilanggar. Kalau menginginkan banyak pelanggaran, perbanyaklah aturan. Itu hukum. Saya dulu belajar kuliah hukum. Macam mana gue? Indonesia semakin banyak aturan, banyak pelanggaran. Terus piye ben ora ning pelanggaran iki. Ojo seneng gawe hukum atau aturan. Iya ora? Ngoten nggih? Terus piye latihane mang? Lek tuku ojo ditawar. Kecuali lek kebacut lho ya. Andai kata menawar pun pakai etika. Yen sewu Bu, menawi kula tawar sementen pikantuk. Pakai etika. Mohon maaf Pak, boleh ini saya tawar. Ini saya kasih contoh sedikit. Ini orang soleh ini ngedol omah di Solo sana. Mau bikin pondok. Udah ditulis di online itu reganya 2,5 miliar, katakanlah begitu. Terus ada bapak-bapak telepon, Pak, mohon maaf, boleh saya tawar? Berapa? 3 miliar boleh. Wah,
Sing duwe bareng malah bingung. Ki tenanan ora. Iya lah, nggih pikantuk jenengan tinggal lirit. Nggih, pun mboten sah kalau pengen serat-serat mawon. Besok ketemu di warung dia di resto dia. Dicek kabeh, nggih pun. Transaksi di notaris 3 miliar. Krono niate apik arep gawe pondok. Sopo mang sing gelomprong iki? Wong tawa 2,5 M kok ditawar 3 M. Ini nelponnya bukan sekali ke istrinya, iya, ke suaminya, iya. Untuk meyakinkan benar nggak kalau boleh saya beli dengan harga 3 M. Lucu ya? Saya ketemu langsung beliaunya, tidak cerita. Bukan cerita orang lain, beliau yang bersangkutan langsung. Makanya kalau mau menawar Bapak Ibu, pakai etika. Mbah niki kok apa ki jenenge cendol lele menawar ya 5.000 kok tawar 2,5 gitu. Dawet ku lho. 5.000 jen niki. Ini gulane aren ya asli. Wis ngono. Niki 2.000 pikantuk. Kok nemen-nemen kowe iki. Saya kadang-kadang ke jamaah itu ngomong, ayo umroh karo aku. Piro tak yo enggak nyampe 30. Sakit ditawar tak piro 10 juta iso. Karo aku ora iso 5 juta iso. Ketemu nang Mekah. Beres ya. Gampang nih wah. Dari sapa ora iso. Makanya kalau tawar-menawar, ya dengan siapa saja dilatih. Bu, maaf Bu, niki boleh kalau saya tawar. Dia nawarkan 200.000, kita tawar 100.000 misalnya. Tapi dengan kalimat seperti itu. Ini loh, tondone wong apik ini. Ini kekasih Allah sebenarnya ini. Ketemu wong kok kaya ngono, wah, jalin kemitraan. Akan berkah. Wong bulet, kayak untuk polisi lah. Polisi lah ingin tuh nang ngisor ning sepatu boot dhuwur kabeh rapet ning helme. Itu ra iso. Iku yang kita waktu kecil dulu. Ya. Begitu caranya. Mental kita ini yang harus kaya. Maka bantuan sebanyak apapun dari pemerintah itu malah membuat mereka tetap miskin. Karena mereka diyakinkan mereka miskin, makanya untuk iki. Aku ngomong ini kayak kerasa pada terjadi. Gas mungkin jadi melon apa sih gede ini loh. Wah iya deh. Gas melon kan apa kayak? Ini mas toh. Gue kira kerasa nggak gue bilang uang. Dikira sih mental miskin uang dia tiba itu dewe. Oh jelas-jelas tulisannya neng bokongnya terpegai itu. Untuk rakyat, untuk masyarakat miskin. Kok kau antri kan? Halo? Lucu tawa itu pengen sugih tapi ke antri ini dan antri ini wong miskin cocok orang. Ya gue Ben. Nah, sekarang dimulai ngerti ilmu nih saya. Mangus ora pertalit, kalau pertama, pertalit itu diperuntukkan untuk orang miskin yang bersubsidi itu ya, Kalau sesekali pakai pertama, sesekali beri gas yang 25 itu yang pink itu 10, iya dah ngono loh, ojo melong. Miskin terus gue. Masuk resto. Potong rambut aja muter-muter sakaran anyar. Golek sing tulisannya potong rambut. Karena begitu barbershop lebih mlebu. Larang. Gara-gara tulisan barbershop itu kan beda regane karo sing potong rambut.
Oh, malah menghitung nggak karu-karuan. Apa potongannya rambut kok jaluk kok mulai piye? Aja nemen-nemen. Bismillah. Beranikan diri untuk sesekali dilayani dengan cara yang layanane kang wong sugih. Teko ning kon pijet bekam. Yen ora dipijet ya dandani rai ya apa iki jenenge? Ora dipijet, buka aura itu kan meneng ini. 30.000. Totok wajah kan 30.000 ini bekam ning anu iki. Mlebu rono 30.000. Dan wajah ora sangar. Ibu yang ngono, wajah diamplas barang. Ya, jadi sampai di duit kerja ya sampai wajah ora diamplas. Facial gitu. Beranikan diri. Karena dalam rangka merawat nikmat Allah, bukan untuk pamer. Awak kejuk ya pijet. Enak tak? Tuku vitamin. Oh sugih. Iki nglatih Mas, nglatih. Wah, kita kan harus rendah diri, tawadhu, ya zuhud. Nah, orang macam ini yang ngomong begitu itu sangat religius. Tapi model orang seperti itu orang yang ditinggal dunia. Orang zuhud yang model ini orang yang ditinggal dunia. Jane dek iki dunia ya, dunia. Ini dia pengen ngejar terus tapi ora keteken. Ora tekan-tekan terus. Makanya orang seperti itu orang yang ditinggal dunia. Sementara orang hebat, orang zuhud itu bagaimana? Orang yang meninggalkan dunia. Iki dunia iki seneng kene, dek lewat. Wong melarat kayak omong zuhud, ini mesti orang yang ditinggal dunia. Jadi dunia ini ngarepe. Ora iso moya terus. Wis tak terima. Oke, saya. Ini takdir Allah, pembagian Allah. Yang diinginkan oleh Islam itu kita itu meninggalkan dunia. Berarti dunia ini wis kok lewati. Ilang-ilang ilmu ini. Imam Al-Ghazali itu orang zuhud, wong sugih pol. Meninggalkan dunia. Bukan ditinggal, meninggalkan. Dia wis lewat. Makanya orang melarat kok omong zuhud, halalah, ngapusi. Orang yang ditinggal dunia dan orang yang meninggalkan dunia. Delok ning kitab-kitab. Orang-orang zuhud itu siapa? Orang yang meninggalkan dunia. Maksudnya dunia sudah dilampaui, kenikmatan sudah dilewati. Seperti orang mendaki gunung, betapapun tingginya dia, tiba-tiba mau ngene kita tiba. Dulu sebelum saya sampai puncak lau gitu, piye to? Eneng Edelweiss, eneng ngene macam-macam, eneng pasar setan. Pas aku lewat setan ya ora ketara. Masa tekan dhuwur kok lah tiba ya mau ngene. Setelah sampai puncak terus nyapa? Turun. Setelah sampai puncak akhirnya apa? Turun. Itulah orang zuhud. Wis tekan puncak dunia, kebahagiaan dunia. Wis tekan puncak akhirnya terus turun. Nah sing larat mang di ini neng posisi dia deh. Terus ternyar geblak bisa. Terus banyak Allah. Dhuwur men lawe iki. Oh, nulisannya pon ini ngoten niku. Nggih. Nah, ini makanya latihan dulu. Lebu warung ngono, iya anter mahasiswa di warteg ya Jakarta dulu. Bu, gulai. Ya tah. Rendam, Bu. Terus mepet ke telinganya. Kuahnya saja. Ayo wani. Mahasiswa duitnya biro. Tapi wani. Mana tempat yang membuat Anda itu takut untuk masuk karena takut nggak bisa bayar? Lebono. Kalau naik bus yang enak aja sing kelas ekonomi.
Tuku barang aja sing murahan. Kalau barang yang branded. Walaupun tidak semuanya, nggih ngelatih. Diingat-ingat nggih ngelatih. Di antara latihan sederhana nggih tadi itu, coba beli Pertamax. Coba kalau awakmu kat lahir gitu. Terakhir dipijit kan dipijit dukun bayi kayak tak kowe. Sampai saya kira udah pijit kowe. Legrek awakmu. Kok siksa terus. Kok nyambut gawe sampai kaya ngono. Jangan pijit awakmu. 70.000 lho iki sarapan kudu dina cukup. La haula wala quwata illa billah. Ya awakmu lara ora iso sarapan kowe. Loh, latihan. Dilayani. Iya kan? Bismillah. Aneng sing tau numpak pesawat. Walau pengen tampari kono. Kita punya bandara kok. Kalau kadang-kadang ada tiket-tiket yang harganya tidak tinggi, dicoba naik pesawat. Orang tahu numpak kereta, ya numpak. Kok palur kono nang Wonogiri apa nang Jogja ya, 7.000 ya. 7.000 lho. 8.000 sak keluarga PP. Wah itu foto bersama. Duluan ngomong karo cucumu kowe dhisik mbah ngene. Sak keluarga numpak sepur le nang Yogya. Saya kan tak ngerti regane murah. Tapi itu indah melatih mental. Jangan sampai kita itu duitnya oke, mentalnya miskin. Yang harus diperangi dulu itu mentalitas. Itu penyakit. Sampai tua, sampai bedit oke pun merasa kurang. Ngaten nggih? Makanya sekali lagi materi ini akan terus ada sambungannya, ada tautannya. Ngaten nggih? Ada yang tanyakan sampai sini? Iki rong bar lho ya. Tapi mulai praktek no. Iki eneng teh 3.000 karo 6.000. Nek mutuku sing ndi? Sing 2.000 guys. Sing ora nganggo gelas. Kalau plastik mawon. Wong larat kok diopeni, jangan. Hemat pangkal kaya. Kowe lek kan bisa hemat ora sugih-sugih. Kalimat hemat pangkal kaya itu ini kalimat ketika sudah kaya. Ketika sudah kaya baru berlaku itu. Lek melarat ora kuwi sing dinggo. Mana ngomongan jangan banyak makan daging. Kan ada pernah begitu di Indonesia diserukan begitu. Alah. Itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang biasa setiap hari makan daging. Rakyat itu mangane mengidolat hatok. Kan nggak berlaku kalimat itu. Atau karena dia sakit atau pipi sing kering baru makan iwak. Nah orang kok diomongi kurangi makan daging lah, ya lucu. Orang yang ngomong ini karena setiap hari makanannya daging. Mana dulu mas ya? Jadi Bismillah, ini bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk membedah mental miskin itu. Gila rapi ubah ya, bakal terus gini. Kita tetap di bawah garis kemiskinan secara mental dulu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Jadi sesuk yang yang gratisan karo yang harus dibeli jenengan pilih di. Ngomong apa? Beli Pak. Iki yang gratisan, iki yang sing kudu dituku pilih sing di. Nah, tenang nih. Mantap lah ngomong tenang iki. Ngelatih tenang iki. Boleh lari. Aduh, insyaallah, nggih, dilatih kita. Wes kok delokan ning dapurmu. Iku cek melon lho, wis ganti. Oh, lho.
Baik, teman-teman, itu yang saya tadi sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.